Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin sharing ya, berbagi tips cara latihan membaca tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat atau biasa dikenal dengan istilah Arab gundul ya. Bagaimana caranya kita berlatih membaca ya sekaligus menerjemahkan tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat. Dan tips ini ya terkhusus saya tujukan kepada ya kawan-kawan yang belajar bahasa Arabnya itu di luar pondok pesantren ya, di luar pondok pesantren, atau yang mungkin yang otodidak ya tanpa bimbingan guru secara langsung. Ya. Caranya pertama tentu kita harus belajar terlebih dahulu kaidah nahwu dan shorof ya, karena untuk bisa membaca tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat kita harus belajar terlebih dahulu kaidah nahwu dan shorof. Jadi ya pelajari dulu kaidah nahwu dan shorof ya, dimulai dari tingkat pemula, kemudian menengah dan seterusnya. Nah, bagi antum yang sudah selesai ya belajar kaidah nahwu dan shorof paling nggak tingkat pemula ya, untuk bisa membaca dan menerjemahkan tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat, antum harus lanjutkan dengan banyak latihan, harus praktek ya, karena teori nahwu dan shorof itu ya tidak akan bermanfaat banyak jika tidak dilanjutkan dengan praktek ya. Sama saja seperti orang misalnya yang ingin bisa berenang ya, dia cuma baca buku teori tentang cara berenang ya, dia nggak praktek terjun ke kolam renang, maka dia ya nggak akan pernah bisa ya. Atau seperti orang yang belajar nyetir gitu ya, dia cuma taunya teori cara nyetir gimana ya, cuma teori, tapi ketika praktek belum tentu dia bisa ya. Sama juga seperti kita belajar bahasa Arab ya, ketika kita belajar nahwu dan shorof kebanyakannya itu teori kan. Nah setelah itu harus kita lanjutkan dengan praktek ya, karena ya kadang sebagian orang ya ada yang bilang gini, saya udah belajar nahwu shorof ngerti gitu, kalau baca kitabnya ngerti, paham ya, ini mubtada, ini khobar, ini fa'il, ini maf'ul bi dan seterusnya, tapi ketika disuruh baca kitab nggak bisa ya. Dan diantara penyebabnya karena yaitu kurang latihan. Jadi langkah pertama tentu kita harus belajar ilmu nahwu dan ilmu shorof terlebih dahulu. Nah setelah selesai, mungkin level pertama selesai ya, mulai kita banyak latihan ya membaca dan menerjemahkan tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat. Caranya bagaimana ya, ini yang ingin saya jelaskan ya. Ya langkah pertama ya, antum coba cari tulisan-tulisan ringkas berbahasa Arab ya, tulisan-tulisan ringkas yang berbahasa Arab tanpa harokat, misalnya seperti kitab-kitab ringkas semacam ini misalnya ya, kitab ringkas semacam ini tanpa harokat ya, tanpa harokat. Nah, seperti ini ya, yang tanpa harokat kita ringkas ya. Atau nggak harus sebuah kitab bentuknya, misalnya seperti buletin seperti ini ya, buletin berbahasa Arab seperti ini lebih ringkas lagi ya, buletin berbahasa Arab seperti ini. Jadi langkah pertama antum cari tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat ya, insya Allah banyak di internet ya, kalau antum mau cari di internet sudah banyak ya. Kemudian langkah kedua adalah ya antum fotokopi ya, di fotokopi ya, misalnya kitab ini antum fotokopi 2 kali lah paling enggak ya, 2 kali 3 kali terserah sih, tapi saran saya sih paling enggak dua kali antum fotokopi, perbanyak 2 kali ya. Kemudian langkah yang ketiga ya, antum datangi guru antum atau ustadz antum atau kawan antum yang sudah bisa bahasa Arab ya, antum datangi, kemudian ya minta beliau untuk memberi harokat ya tulisan yang tanpa harokat ini, minta diharokatin atau dibacain di hadapan antum dan minta dijelasin
kenapa ini kok harokatnya dhammah, kenapa fathah, kenapa kasrah, kenapa ini caranya seperti ini, apa kedudukannya dalam kalimat, ya apa posisinya dalam kalimat, ya. Antum minta penjelasan ustadz antum, ya guru antum atau teman antum yang sudah bisa bahasa Arab, ya. Kemudian setelah itu, ya, setelah antum dapat penjelasan, ya, langkah keempat antum ketika di rumah di murojaah lagi, diulang lagi, ya. Antum coba pahami lagi, kenapa kok ini dikatakan mubtada, ya, misalnya kenapa ini dikatakan khobar, gitu. Antum ulang lagi, ya, murojaah lagi. Ketika antum benar-benar paham, ya, benar-benar paham, antum coba baca tulisan yang tanpa harokat, ya. Antum coba usahakan untuk baca dan terjemahkan sendiri, ya. Insya Allah kalau antum sudah paham bisa membacanya. Tapi kalau misalnya belum paham, buka lagi yang tadi sudah antum coret-coret tadi, fungsi fotokopian itu buat antum coret-coret, ya. Jadi nanti kitab aslinya yang masih tanpa harokat, biarkan tanpa harokat. Yang fotokopian yang antum coret-coret, ya, ketika ustadz antum menjelaskan, antum kasih harokatin, ya, antum harokatin, ya, artinya. Kalau misalnya antum nggak tahu artinya, antum tulis artinya, buka kamus, ya, seperti itu, ya. Terus kedudukannya apa, antum tulis di situ. Jadi yang di fotokopian itu tadi, itu yang di antum coret-coret, ya, sebagai rujukan antum, ya, ketika misalnya antum masih belum paham, ya, ketika membaca tulisan yang tanpa harokat, kalau masih ada yang belum paham, antum buka yang sudah antum coret-coret, yang sudah dapat penjelasan dari ustadz antum. Nah, setelah benar-benar paham, ya, langkah selanjutnya, kayak berapa tuh? 6 kali, ya. Yang ke-6, terus diulang-ulang. Ya, terus diulang-ulang, baca dari awal sampai akhir, ya, dan diulang-ulang sampai benar-benar paham. Ya, antum bisa bacanya, bisa menerjemahkannya, paham posisi kata dalam kalimat yang ada dalam tulisan yang antum baca. Ketika sudah benar-benar paham, cari kitab yang lain, lakukan langkah yang tadi saya sebutkan. Ya, jadi yang pertama tuh cari dulu, ya kan? Cari dulu kitab yang akan kita jadikan sarana belajar. Kemudian yang kedua difotokopi, ya, difotokopi perbanyak 2 atau 3, gitu, ya. Kemudian langkah yang ketiga, datangi ustadz antum, ya, minta penjelasan kepada beliau tentang cara membaca dan menerjemahkannya. Ya. Langkah yang keempat, antum murojaah lagi di rumah, ya, dari penjelasan ustadz antum. Kemudian langkah yang kelima, antum coba baca tulisan yang tanpa harokat, ya. Kemudian yang keenam, terus diulang-ulang di murojaah sampai benar-benar paham. Nah, beginilah, ya, kurang lebih langkah-langkah dalam membaca tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat, ya, terutama bagi antum yang belajarnya di luar pondok pesantren. Nah, bagi antum yang mungkin merasa kesulitan, ya, mendapati sarana-sarana belajar latihan baca kitab, antum bisa manfaatkan sarana belajar yang sudah saya susun, ya. Misalnya buku ini, ya, buku latihan baca. Di sini saya berikan latihannya selangkah demi selangkah, ya, dimulai dari rangkaian kata, kemudian cerita pendek, kemudian kutipan kitab, dan ada risalah ringkas, ya. Dan buku ini terdiri dari tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat, kemudian yang ada harokatnya plus terjemah. Jadi awalnya di sini misalnya ini tanpa harokat, ya, tanpa harokat. Kemudian ada bagian yang seperti ini, ya, berharokat dan terjemah, ya. Adapun penjelasan katanya, ya, itu saya berikan atau saya jelaskan secara bertahap di channel Telegram, ya. Saya berikan audionya, saya share audionya, ya, ketika saya membahas buku ini, ya. Antum bisa ke channel Telegram saya, ya, linknya ada di bagian deskripsi, ya. Atau bisa juga, ya, menggunakan sarana latihan yang sudah saya bikin juga, ya, di beberapa buku seperti ini, misalnya latihan baca bersama doa harian, atau latihan baca bersama tafsir ringkas Al-Fatihah, atau misalnya di sini bersama bacaan sholat, ya. Jadi sambil kita memahami bacaan sholat, sambil kita latihan baca dan menerjemahkan, ya, tulisan bahasa Arab tanpa harokat dan lain sebagainya, ya. Ada beberapa sarana belajar yang sudah saya susun. Dan kalau ini yang buku-buku kecil ini
apa namanya, sudah lengkap nih. Sudah lengkap, ada bagian yang tanpa harokat, ada yang berharokat plus terjemah, dan sudah dijelaskan kedudukan katanya ya. Dan di sini saya berikan dengan bahasa Indonesia karena memang untuk pemula banget ya. Nih. Jadi sudah saya jelaskan ini kenapa ini harokatnya dhamma, apa kedudukannya, apakah mubtada atau apa khobar, apa maf'ul bih, maf'ul li ajlih, dan lain sebagainya. Tapi ya insyaallah sekarang ini sarana belajar itu sudah banyak banget ya, banyak banget sarana belajar untuk apapun ya, termasuk untuk latihan baca bahasa Arab ya, latihan membaca tulisan bahasa Arab yang tanpa harokat ya. Tinggal kita manfaatin, kemudian kita atur waktu untuk terus belajar, terus berlatih ya. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Kalau masih ada yang belum jelas, antum bisa tanyakan di kolom komentar ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.